Ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut akses, kualitas, dan keberlanjutan produksi di masa depan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyadari betul bahwa desa adalah ujung tombak dari keberhasilan program ini. Dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di tingkat desa, Pasaman Barat berkomitmen mendorong lahirnya desa-desa tangguh pangan yang mandiri dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat. Terima kasih dengan diadakannya lomba ketahanan pangan di Pasbar TV, dan ini semoga bermanfaat sesuai dengan program-program pemerintah pusat, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, dan tentunya ini sangat penting dan bermanfaat bagi kita semuanya, Pasaman Barat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Nagari Agung Kota Selatan merupakan nagari hasil pemekaran di Kecamatan Kenari, Kabupaten Pasaman Barat. Nagari ini baru mendapatkan bantuan dana desa pada tahun 2024, yaitu sebesar 828.399.000. Untuk kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan aturan dan petunjuk yang ada, yaitu sebesar 20% dari dana tersebut, yang berjumlah kurang lebih Rp167.790.000. Untuk kegiatan ini, maksudnya kegiatan ketahanan pangan ini dilaksanakan dalam dua sub kegiatan. Yang pertama adalah sub bidang pertanian, di mana dalam kegiatan ini dilaksanakan sekolah lapangan bagi kelompok tani bangun baru yang berada di Sungai Balai, Enam Kota Selatan, dengan proses yaitu pemberian bimbingan teknis bagi petani, mulai dari pemilihan bibit, pengolahan, penanaman, pemupukan, sampai dengan panen. Di samping itu, dengan bimbingan ini juga diberikan bantuan berupa pupuk dan alat-alat pertanian lainnya. Kemudian yang kedua adalah dalam bidang perikanan. Dalam hal ini Nagari Enam Kota Selatan sesuai dengan APB yang ada memberikan bantuan kepada 5 kelompok peternak atau budidaya ikan lele, yang kegiatannya merupakan yang pertama adalah bimbingan teknis tentang budidaya lele, kemudian pemberian bibit serta pakannya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan ini nanti dapat mendorong baik di bidang pertanian maupun di bidang perikanan agar masyarakat lebih sejahtera dan kebutuhan pangan khususnya di Nagari Enam Kota Selatan tercukupi. Dana desa untuk ketahanan pangan Nagari Enam Kota Selatan pada sub bidang pertanian, yaitu melalui sekolah lapangan, pemberian pupuk, dan pemberian alat produksi pertanian. Adapun kegiatan sekolah lapangan ini, yaitu pertama, menentukan bibit yang bagus untuk tanaman dengan menggunakan media padi, air, garam, dan telur untuk mengetahui kualitas bibit unggul. Yang kedua, masyarakat diajarkan bagaimana menanam padi dengan sistem jajar legowo dengan membuat jalur fungsinya agar tanaman padi merasa lega sehingga tumbuh dengan baik. Pada tahapan ketiga, kelompok tani diajarkan bagaimana penanganan hama penyakit pada tanaman padi. Selanjutnya keempat, kelompok tani diajarkan bagaimana membuat pupuk organik dengan memanfaatkan lahan dan alat yang ada pada lingkungan dekat sekitar kelompok tani, yaitu seperti pembuatan pupuk NPK. Selanjutnya kelima, kelompok tani diajarkan bagaimana panen yang baik, mendistribusikan hasil panen yang baik. Kegiatan sekolah lapangan ini diharapkan
bermanfaat untuk masyarakat Nagari Anam Koto Selatan dalam meningkatkan hasil produksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tani Bangun Baru ingin menyampaikan istilahnya hasil-hasil yang bermanfaat bagi kami dalam sekolah lapangan yang diadukan oleh Nagari dan Kejorongan Anam Koto Selatan, dan dengan itu kami banyak merasukan manfaatnya dengan penghasilan yang cukup menopang pada perekonomian dan pada ketahanan pangan di Nagari Anam Koto Selatan. Nah, dengan itu kami dengan adanya bantuan-bantuan itu kami meminta terima kasih yang sebesar-besarnya, dan untuk selanjutnya berkelanjutanlah untuk selanjutnya dan bisa kami manfaatkan di lapangan. Hanya sekian dan terima kasih. Bagaimana proses pengelolaan lahan sawah yang dilakukan oleh Bapak Ibu petani? Proses pengolahan sawah yang kami lakukan biasanya bajak dengan mesin. Hanya dengan mesin saja atau masih ada seperti cangkul? Cangkul gampang. Ada macam itu. Menambah itu nantinya mengisi. Ini kan sistem baja. Baiklah, selanjutnya jenis padi apa yang sering ditanam pada kelompok tani Bangun Baru ini? Ya, akhirnya dia bantuin ya. Antongan varietas itu. Baiklah, selanjutnya bagaimana metode pemupukan yang biasa digunakan? Metode pemupukan biasanya dengan 3 kali pemupukan. Apakah masih menggunakan pupuk kimia atau organik? Campur. Campur berarti ada yang organik, ada yang kimia. Seperti padi yang untuk varietas untuk anak stunting seperti Imparizin. Ada sebagian, ada yang sebagian enggak, ada sebagian. Yang selanjutnya, bagaimana sistem pengairan atau irigasi yang dilakukan selama budidaya? Irigasi. Alhamdulillah sudah menggunakan irigasi ya. Kapan biasanya musim tanam padi dimulai dan berapa kali dalam setahun? Jadi kurang dari 2 kali. Berarti dalam setahun itu menanam padi hanya 2 kali. Apa saja tahapan dan cara penanaman bibit padi yang diterapkan oleh petani? Dari pemilihan bibit padi kan dengan menggunakan seleksi benih, dan membuat sistem jalur. Ya. Demikianlah kami ucapkan terima kasih pada kelompok tani Bangun Baru terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan sekolah lapangan di Nagari Anam Koto Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintahan Nagari Anam Koto Selatan memberikan bantuan untuk perkembangan usaha kelompok budidaya ikan lele yang ada di Nagari Anam Koto Selatan, yang mana kelompok lele di Nagari Anam Koto Selatan ini ada 5 kelompok. Terlebih dahulu memberikan pelatihan terhadap 5 kelompok budidaya ikan lele ini. Bantuan yang diberikan berupa benih ikan lele, pakan lele apung, protein multivitamin, obat-obatan lele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok lele Sayo Basamo dari Anam Koto Selatan. Bagaimana cara Ibu memulai budidaya ikan lele setelah menerima bantuan dari Nagari? Yang pertama kami menyediakan tempat dan memasang terpal, bersihkan airnya, mengatur suhu air, penyediaan bibit. Sebelum kami dikasih bibit, kami dikasih dulu pelatihan. Alhamdulillah sampai ini kolam terpal. Untuk saat ini adalah peningkatan
Sehingga kami melanjutkan tahap kedua, udah mulai panen, udah ada yang dijual, tapi masih ada sisanya 1 kolam lagi. Kadang-kadang ada datang dari kantor wali, penyelidikan gimana bibit kami, pertumbuhannya. Pagi-pagi itu kami, kalau ada sampah kami bersihkan dulu, terus penukaran air sekali seminggu. Kalau ada yang mati kami buang biar nggak ketular penyakit gitu, begitulah Bu.